Assalamualaikum para pejuang dapur dimanapun berada. Sesi kali ini saya akan share proses pembuatan nasi bakar shirataki mix. Tapi sebelumnya bantu support dengan cara like and subscribe, juga bisa tinggalkan komen di YouTube channel Emi Resna saja. Nah, kita kenalan bentar dengan shirataki. Itu terbuatnya dari bahan bakunya antara lain porang, ada yang nyebutnya iles-iles ya, umbi-umbi kayak serat pangan gitu kan. Tren sekarang dibuat bahan dasar untuk beras analog ataupun dalam bentuk mie. Nah, ini adalah salah satu sumber karbohidrat yang kalorinya lebih sedikit dibandingkan nasi. Cocok banget tuh buat yang diet. Nah, yang di sini terlihat ini sekarang adalah yang shirataki full. Jadi kalau shirataki full ini teksturnya cenderung ambyar. Makanya kalau saya bikin nasi bakar, saya mix dengan beras organik, atau kalaupun nggak ada, teman-teman bisa pakai beras biasa. Jadi itu tujuannya supaya mudah untuk dicetak atau dibungkus. Kalau dia sendirian memang cenderung ambyar gitu ya. Nanti resep akan saya share di description box. Persiapan lain adalah saya siapin dulu lauk pendampingnya. Kali ini hanya pakai tahu dan tempe goreng saja, simple. Tapi saya nggak mau yang biasa aja ya kan. Jadi saya bumbuin seperti membuat bacem. Ini saya campur aja, tapi jangan lupa ya, kalau untuk tahu mesti direbus dulu awal, baru dibuang airnya, baru dimasak gitu ya. Jadi resep yang saya pakai adalah seperti membuat bacem gitu ya, tetapi saya menambahkan kunyit dan juga gula jawa. Plus jangan lupa banyakin daun salamnya, karena itu akan bikin aromanya jadi lebih sedap. Tahu kan ya, sedap itu adalah level terbaru yang lebih enak dari sekedar enak. Nah, seperti ini nanti tinggal mendidih, terus didiamkan aja supaya ngeresep bumbunya. Habis itu tinggal siap digoreng ketika akan disajikan. Simple ya. Nah, ini nih daun salamnya banyak. Oke, next kita akan siapin dulu. Nah, ini saya sering kelupaan, makanya saya duluin. Ini adalah teri. Jadi teri yang pertamanya saya rebus pakai air bergaram, terus saya tiriskan, baru saya goreng supaya tidak terlalu asin. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti saya sisihkan, dia tidak masuk ke dalam adonannya, tapi nanti ditambahkan aja ketika isiannya sudah selesai. Untuk isiannya ini simple banget. Saya lebih banyak menggunakan bawang putih dan bombay. Sama kalau untuk cabai sesuaikan dengan level pedas yang diinginkan konsumen ya. Kalau sudah ditumis dan wangi, tambahkan filet daging ayam yang sudah dipotong-potong seperti ini. Disulir juga bisa sih, kalau mau direbus dulu disulir. Itu hanya untuk tampilannya aja mau seperti apa. Kalau saya lebih suka yang dikotak-kotakin kayak gini. Nah, ini ditumis sampai matang ya. Tambahkan garam, bumbu jamur, kemudian ada tambahan lain gula pasir ya. Pokoknya selalu koreksi rasa. Jangan malas mengoreksi rasa, karena tesnya tuh kita bisa bayangin, kita bisa ekspektasikan bagaimana sampai di konsumen. Sebelum diangkat, tambahkan irisan cabai hijau yang teropong besar ya, yang hijau. Dan jangan lupa satu lagi yang penting, nggak boleh kelupaan, adalah daun bawang. Itu enak banget. Oke, kalau sudah, kita bisa mulai bungkus. Tambahkan daun kemangi tadi ya, untuk terinya tinggal dicampur aja, diaduk, baru masukkan sebagai isian. Nah, kalau nasi bakar itu saya ada dua versi ya. Kalau yang bungkusnya kayak gini, nah ini yang shirataki full. Jadi memang dia tidak bisa masuk ke cetakan yang kami buat. Jadi kalau di Six Nature itu kami bikin sendiri untuk cetakannya, supaya mempermudah ketika proses membungkus, dan juga untuk beratnya tuh bisa diperkirakan kurang lebih sama gitu. Targetnya sih seperti itu. Nah, kalau yang kayak gini memang ini request customer ya, jadi kami manut aja lah gitu. Nah, kalau yang pakai cetakan kayak gini, asik ya. Ini simple, praktis, dan tidak perlu tusuk gigi gitu kan di kanan kirinya. Ini alatnya saya pakai inovasi dari papa saya. Terima kasih papa. Papa sudah sangat kreatif banget memikirkan anaknya kesulitan ngebungkus, akhirnya dibuatin alat. Jadilah seperti ini cetakannya. Jadi kalau yang Sunda mungkin tahu ya, nasi buceng gitu istilahnya. Jadi ini konsepnya kayak nasi timbel gitu, dia supaya tahan lama. Dan memang ukurannya jadi sama gitu, kurang lebih. Untuk beratnya kami pakai patokan itu nasi yang sudah jadi ya, itu adalah dengan isian itu sekitar antara 200 sampai 220 gram seperti itu. Jadi itu udah kita takar cukup untuk porsi orang dewasa. Kalau mau nambah boleh aja gitu ya.
Oke, yang sudah saya membakarnya juga yang udah jadi kayak gini. Saya juga ngebakarnya itu nggak pakai yang perapian apa, pakai bara gitu, nggak, hanya pakai teflon aja. Nah, jangan lupa tampil cantiknya itu ditambahin pakai label, boleh pakai brandnya teman-teman ya. Saya pakai nama nasi bakar gelis spesial, ini Shirataki mix beras organik. Kita bisa juga cantumkan apa sih kelebihannya nasi bakar kita. Contohnya ini nih, dibuatnya tanpa santan, kemudian juga dia nilai kalorinya lebih rendah dibanding nasi biasa, dan juga indeks glikemiknya itu juga rendah. Nah, kalau yang ini kali ini settingannya adalah untuk tampahan, ini 20 porsi. Lauknya juga simple banget, hanya tahu tempe yang tadi digoreng, ditambahin ada irisan ketimun dan juga kerupuk segambreng gitu ya. Jangan lupa saya tidak pakai terlalu banyak garnish, hanya pakai apa tuh, selada untuk bikin efek seger. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira. Kalau mau dikasih ucapan gampang aja, tancepin aja di tahunya, tinggal kasih tulisan happy birthday beb gitu. Ini pesanan dari customer ya. Kalau kita buka isinya seperti apa, like this, kayak gini. Jadi ini sudah pas banget, udah kita ukur lah sendok per sendok itu cukup banget sampai di pojokan gitu ya. Alternatif lain bisa pakai kemasan besek yang ramah lingkungan gitu ya. Pokoknya bikin cantik produkmu supaya konsumen senang dan dia juga senang untuk merekomendasikan produk kita. Well, sampai jumpa.